Pengadilan Pidana Anak Sakatatal bin Bagja dengan alasan dari pemohon peninjauan kembali yang terdapat dalam poin 4, 5, 6, 8 pada halaman 19 sampai 20 dalam memori peninjauan kembali bahwa tanggapan kami berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 menyatakan pada ayat 1 pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, dan ayat 2 diversi sebagaimana dimaksud ayat 1, saya ulangi, diversi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan A. Diancam dengan penjara di bawah 7 tahun dan B. Bukan pengulangan tindak pidana. Maka berdasarkan fakta hukum bahwa anak Sakatatal bin Bagja melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP di mana ancaman hukuman pidana penjara pasal 340 KUHP yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, sedangkan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Maka menurut pendapat kami, karena perbuatan anak Sakatatal bin Bagja yang melanggar pasal 340 KUHP yang ancaman pidana penjara lebih dari 7 tahun, sehingga dalam perkara anak Sakatatal tersebut tidak diwajibkan untuk diupayakan diversi, bahwa terhadap keberatan atau alasan pemohon peninjauan kembali pada poin 9 sampai dengan 16 pada halaman 21 sampai halaman 28 dan pada poin 20 sampai 23 pada halaman 31 sampai 32 serta pada kesimpulan dari pemohon peninjauan kembali pada poin 2 pada halaman 33, menurut pendapat kami tidak benar bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, perbuatan anak Sakatatal melakukan pemukulan terhadap anak Muhammad Rizky Rudiana merupakan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pelaku-pelaku lainnya dalam rangka melumpuhkan anak Muhammad Rizky Rudiana, sehingga atas persamaan kehendak tersebut tujuan perbuatan pelaku lainnya untuk menghilangkan nyawa anak Muhammad Rizky Rudiana tercapai. Padahal anak Sakatatal juga masih memiliki kesempatan berpikir dengan tenang akibat dari perbuatannya, dan anak Sakatatal juga masih memiliki waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut dengan tidak ikut mengejar anak korban Muhammad Rizky dan anak korban Vina ke jembatan flyover di Talun, Kabupaten Cirebon. Namun ternyata kesempatan dan atau waktu yang dimiliki oleh anak Sakatatal tersebut tidak dipergunakan anak Sakatatal sebagaimana secara jelas dan lengkap telah terbukti dan termuat di dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16/Pits/Anak/2016/PN Cirebon Junto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/Pits/Anak/2016/PT Bandung Junto Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2607K/Pits/2016 dalam pertimbangannya telah menguraikan secara lengkap dan berkesesuaian mengenai perbuatan anak Sakatatal bersama-sama dengan saksi Eko Ramadhani alias Koplak bin Kasim, saksi Eka Sandi alias Tiwul bin Murad, saksi Jaya alias Kliwon bin Sabdul, saksi Sudirman bin Suratno, saksi Suprianto maksud kami alias Kasdul, saksi Hadi Saputra alias Bolan, saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil alias Andika bin Asep Kusnadi atau terdakwa lainnya dalam perkara terpisah saudara Andi, saudara Dani dan saudara Peggy alias Perong dalam kurung DPO. Berikut motif yang dipermasalahkan pemohon tidak relevan karena bukan merupakan unsur delik di dalam pasal 340 KUHP dimaksud, sebagaimana Jen Remeling di dalam buku hukum pidananya menyatakan menempatkan motif pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik, sehingga alasan pemohon peninjauan kembali tidak benar dan tidak termasuk kehilafan hakim atau bukan merupakan suatu kekeliruan dalam memutus perkara tersebut. Dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Kami akan lanjutkan. Bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 menyatakan bahwa dengan bukti baru atau novum tersebut yang belum pernah diajukan dalam waktu persidangan, hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina
karena kecelakaan lalu lintas. Hal ini sangat bertentangan dengan keterangan pemohon yang jelas dalam memori peninjauan kembali mengakui anak Sakatata telah melakukan pemukulan terhadap anak Muhammad Rizky Rudiana. Atas hal tersebut, penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tidak konsisten dan telah gagal dalam memahami maksud dari pemohon peninjauan kembali ini. Bahwa alasan pemohon peninjauan kembali menyatakan Yudek Fakti salah dalam cara mengadili perkara anak dikarenakan pemeriksaan terhadap anak Sakatata dilakukan oleh 3 hakim adalah tidak benar karena berdasarkan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan majelis hakim dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, sehingga Ketua Pengadilan Negeri tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa terhadap poin-poin alasan lain atas pemohon peninjauan kembali oleh pemohon tidak perlu kami tanggapi karena bukan merupakan materi dari peninjauan kembali. Kesimpulan 1. Bahwa peninjauan kembali tidak konsisten dalam pemohonannya, yaitu bahwa pemohon peninjauan kembali menjelaskan bahwa kejadian tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas, tetapi dalam dari isi permohonan lain bahwa penjelasan terpidana Sakatata melakukan pemukulan terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana. 2. Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali bukan ruang lingkup materi peninjauan kembali, tetapi termasuk ruang lingkup pra-peradilan dan pledoi atau pembelaan. 3. Bahwa pemohon peninjauan kembali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena fakta yang disampaikan oleh pemohon hanya bersifat asumsi dan hanya diperoleh dari pemberitaan media. Bahwa seluruh isi memori dari pemohon peninjauan kembali bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum, dan alasan-alasan terkait kehilafan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara anak Sakatata bin Bagja bukanlah merupakan alasan yang dapat dipertimbangkan maupun diterima, sehingga seyogyanya alasan-alasan dari penasihat hukum peninjauan kembali tersebut haruslah dikesampingkan karena bukan merupakan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHP. Kami lanjutkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui majelis hakim yang memeriksa peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon atas nama terpidana Sakatata bin Bagja. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16/Pitsus Anak /2016/PN Cirebon Junto putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/Pitsus Anak /2016/PT Bandung Junto putusan Mahkamah Agung RI nomor 2607K/Pitsus/2016. Demikianlah jawaban dan tanggapan memori peninjauan ini kami buat dengan harapan kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengabulkannya. Ditandatangani Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Ya, kita sudah dengarkan tanggapan dari pihak termohon. Kita lanjutkan. Untuk novum sudah siap hari ini? Novumnya sudah siap? Yang mau dihadirkan apa?
Silakan. Silahkan. Ini siapa namanya? Oh, Selis. Silahkan. Duduk di situ. Bawa identitas diri. Silahkan. Identitasnya Selis ya, namanya Selis, lahir di Cirebon 25 Mei 1991, alamatnya di Jalan Perjuangan Karya Bakti nomor 43, Karya Mulia Kesambi, Kota Cirebon. Pekerjaan ibu rumah tangga. Benar ibu yang menemukan ini semua? Benar ya? Jadi Ibu Selis yang menemukan foto ini. Ya, kita sumpah dulu ya. Silahkan Ibu berdiri. Nanti kalau kami tanya tanggalnya berapa, hari apa Ibu temukan, Ibu sebut ya. Ini kami pandu untuk lafal sumpahnya, ya. Untuk yang novum pertama, ya. Diikuti lafal sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah menemukan surat bukti berupa apa ini? Ibu sebut apa ini? Dia di depan saya, biar nggak bolak-balik. Ya, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya telah menemukan telah menemukan surat bukti surat bukti berupa foto foto siapa? saya dapat itu Enggak, ibu sebut fotonya siapa ini? Eki korban. Siapa namanya? Saya tanya korban itu. Oh, korban. Eki. Ya, Ibu sebut Eki berupa foto. Eki. Eki. Pada hari Saya tahu waktu hari kalau hari punten saya lupa. Saya sudah tanggal kalau tanggal lupa. bulannya Saya dapat info itu di bulan Mei tahun 2024. di mana? Saya dikasih di rumah. Rumahnya ibu di mana? Saladara RT 4 Alamat lengkap? nomor 43 Karya Bakti Kelurahan Kecamatan Kesambi Cirebon. Dan belum pernah diajukan di persidangan. Belum pernah. Ibu ikuti kata saya. Dan belum pernah diajukan di persidangan. Di persidangan. Ya. Ya, yang pertama. Ya. Nanti ibu sebut misalnya seperti tadi surat bukti berupa, langsung ibu sebut ini apa, foto misalnya foto siapa, ya namanya siapa yang disebut. Tapi Kemudian boleh lebih dekat ya kan? Saya makanya minyak terlalu. Saya nggak bawa. nanti begitu ya, biar nggak diulang-ulang ya. Iya siap. Kemudian nanti harinya hari apa, ibu sebut harinya. Ya kalau saya ingat ya. Ya. Kalau lupa saya minta maaf. Ya, tanggalnya tanggal berapa nanti disebut, bulannya bulan apa langsung disebut, tahunnya tahun berapa langsung disebut, ditemukannya di mana langsung disebut. Ya, nanti ikutilah sumpahnya ya. Untuk novum kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh minta dulu. Saya sih kalau pencatat sih kadang biasa gitu. Boleh ambil catatan saya. Boleh. Bantuin ya. Ya. Sudah kasih tanda, nanti biar tak terbalik. Novum kedua jadi ketiga, jadi keempat. Sudah dikasih tanda belum? Kalau dikasih tanda, kalau belum kita kasih konten. Sudah dikasih tanda. Yakin tidak terbalik? Analisa skora. Kelihatan? Kelihatan nggak pakai kacamata? Kalau bisa. Nah, gimana ibu mau baca itu kalau ibu nggak pakai Kan kacamata? ini kalau dekat saya kelihatan. Ya, Iya kayak tadi kan makanya saya minta. ya ini berarti sudah. Saya minta sebelah sini karena kalau sebelah sini saya kelihatan. Nah, ini berarti sudah siap. Ya. Siap ya. Untuk novum kedua ya. Nah, ini tadi ibu sudah lihat ya. Yang nyata. Ikuti lafal sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya telah menemukan menemukan surat bukti surat bukti berupa berupa foto siapa? kalau ini saya Vina ya. Pada hari, saya lupa saya lupa, tahu bulannya aja tanggal, lupa, bulan, tahun, 2024 di alamatnya. rumah saya di Saladara RT 4 tanggal 10 nomor 43
Kelurahan Kesambi, Kelurahan Karyamuara Kesambi. Dan belum pernah diajukan di persidangan. Belum. Ibu ngomong. Oh, dan belum pernah diajukan di persidangan. Ya. Tahu foto siapa? Lafalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya telah menemukan surat bukti berupa berupa foto Pina. pada hari, Pada kalau hari saya lupa, pada bulan aja, tanggal lupa, Mei bulan Mei 2024 di rumah saya di Saladara, tempat 210 Kecamatan Kesambi. dan belum pernah diajukan di persidangan. Belum pernah. Saya itu dapat juga itu dan belum pernah saya ajukan di muka sidang Dan belum pernah diajukan di persidangan. dan belum pernah Diajukan di persidangan. tarik nafas supaya Iya. tarik nafas. Ya, tenangkan dulu. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya telah menemukan telah menemukan bukti surat surat berupa berupa apa namanya yang buat motor tuh foto ya saya ngerti bahasanya foto motor foto apa sih bahasanya baut foto foto baut ya maaf ngerti pada hari ya tadi lupa harinya lupa kalau harinya ya lupa tanggal tanggalnya lupa bulan bulannya sama bulan Mei tahun 2024 di di rumah saya. Saladara Karya Bakti atau 4 dan belum pernah diajukan di persidangan. diajukan di persidangan. Sudah lihat? Ini ada 3 ya? Ya. Ini ada 3. Ini 1, 2, ya. Ya. Ini novum kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya telah menemukan telah menemukan surat bukti surat bukti berupa berupa foto motor dari depan, apa namanya samping ke yang belakang, samping ke belakang. pada hari, Hari ini Pak, tanggal, bulan, bulan tahun 2020 di di rumah. Saladara nomor 43 T4 R10. dan belum pernah diajukan di persidangan. Diajukan di persidangan. Biar itu enggak tutup ya. Selesai dulu saya Oh siap. ucapkan, baru ibu ucapkan. Ya, Kalau saya masih ucapkan itu juga langsung masuk. Itu jelas.
Iya benar. Ya, ini begini. Yang 5. 1 sampai 5 semua ini ya. Yang 6 Ibu duduk dulu. 6 7 8 yang mana? Mana? 6 7 8 9 10. Oh iya. Ini yang mana berarti ya punyanya? Berarti 6 7 8 9 10. Nah, ini yang menemukan siapa? Ya, yang menemukan. Nah, semuanya ini. Berarti yang kita sumpah pada ini. Yang nggak ada hari ini. Ya, gini sebentar. Berarti belum ada ya. Ibu silakan kembali ke belakang. Nah, atau gini. Salah satu ke sini. Ini nggak dipindahkan ya. Misalnya yang poin misalnya gini, 6 dia pergi ke sini, jangan campur. Nanti itu saya nanti campur. Kebetulan kan saudara yang nggak jadinya kan. Jadi nanti itu bisa yang 6 bisa sendiri 7, 8, 9, 10 itu bisa ya, yang kemudian ini kan rekaman. Kami mengharapkan kan nanti didengarkan, kita setel di sini, kita sumpah. Saya ini yang poin berapa, saya yang 6 berapa ya, jadi biar semuanya langsung gampang nanti semuanya ini biar nggak campur aduk ya. Kami kembalikan ya, nanti diajukan jangan lupa diisi. Jadi untuk novum 6, 7, 8, 9, 10 itu kan berupa flash disk ya, nanti sudah disampaikan tadi. Jadi hari ini belum siap ya. Sebelum kami tutup ini persidangannya, kami cek dulu hari ini siapa yang hadir dari kuasa pemohon. Oh ya, kemarin kelengkapannya juga belum. Sudah siap? Oh ya, silahkan Bapak. Belum di copy. Kemarin sudah kami cek, jadi kami butuh kopiannya aja. Enggak, yang ini kemarin sudah dicek. Kemarin Pak Fatah tuh yang dibahasnya. Sudah. Yang kedua. Hadir hari ini ya. Berarti Pak Fahmi hadir. Kita cek.
Yulianti yang Fahmi nggak hadir hari ini ya, kasih tanda. Ya. Ada hadir? Nggak ada. Santo ada? Oh, Ya pemirsa, saat ini Anda masih menyaksikan Breaking News iNews bersama saya Fani Imaniar, dan kita baru saja menyaksikan kakak kandung dari mantan terpidana dalam kasus Vina dan Eki Sakatatal bernama Selis memberikan sumpahnya di hadapan majelis hakim sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK atas Sakatatal. Penyampaian kesaksian dari Selis, kakak kandung Sakatatal ini dihadirkan oleh kuasa hukum Sakatatal sebagai salah satu bukti atau novum yang dimaksudkan untuk memperkuat gugatan atau permohonan peninjauan kembali Sakatatal atas proses hukum yang berdampak pada dipidananya atau dipenjarakannya Sakatatal selama 4 tahun pasca pembunuhan atau kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, sidang peninjauan kembali Sakatatal dilanjutkan kembali hari ini di Pengadilan Negeri atau PN Cirebon yang tadi dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Agenda hari ini sendiri adalah mendengarkan ketanggapan dari pihak termohon, yakni jaksa penuntut umum. Sebelumnya pihak termohon sendiri seharusnya memberikan tanggapan pada agenda sidang Rabu 24 Juli, namun saat itu pihak termohon belum siap dan meminta waktu untuk menyusun kembali tanggapan mereka. Sehingga agenda sidang lanjutan dilaksanakan hari ini, Jumat 26 Juli 2024. Di sisi kiri atas layar Anda pemirsa, Anda menyaksikan Sakatatal yang memakai baju batik dalam agenda sidang hari ini. Ya. Satu lagi. Menunggu bagaimana putusan akhirnya nanti akan menjadi Kami minta yang asli. keputusan dari pihak majelis hakim.
Ya, kami akan memberikan perkembangan sedikit pemirsa terkait dengan bagaimana jalannya persidangan atau rangkaian persidangan yang sudah berjalan selama hampir 1 pekan belakangan ini. Dalam sidang atau rangkaian sidang peninjauan kembali atas nama Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini memohon agar nama baiknya dipulihkan. Tidak hanya nama baik, tetapi juga pemulihan hak, kedudukan, harkat, dan martabat terdakwa. Seperti pernyataan salah satu kuasa hukum Saka Tatal pada sidang permohonan peninjauan kembali Rabu 24 Juli 2024 yang lalu. Selain itu, permohonan atau dalam permohonannya, kuasa hukum juga meminta agar putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun sebelumnya atas Saka Tatal juga dibatalkan. Sehingga status mantan terpidana pada Saka Tatal diminta untuk dicabut. Jadi untuk hari ini sudah cukup ya, tidak ada yang diajukan kembali. Kita mau Jadi nanti untuk sidang selanjutnya kita tunda ya. Tunda nanti saudara ada menghadirkan saksi. Ada berapa orang? Ada berapa orang? Saksi fakta ada 5 orang yang mulia. 5 orang. Ya. Nanti didaftar 1, kemudian identitasnya jangan lupa sudah dilengkapi. Kemudian nanti saudara kira-kira kalau dihadirkan semua bisa selesai nggak hari itu, kalau enggak nanti di hari berikutnya dipastikan ya yang hadir. Misalnya memang yang hadir, berarti 5-5-nya dihadirkan. Ya. Ada lagi yang disampaikan? Baik yang mulia. Kira-kira agenda itu kami bisa menghadirkan 1 hari saksi itu kita mulai sidang jam berapa? Jam 10. Ya, Jam 10. Jam 10 sidang. Tutup sidangnya jam berapa kira-kira? Selesai sidangnya. Pemirsa, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak termohon juga sudah menyatakan pernyataannya atau tanggapannya di depan majelis hakim, yakni memohon atau meminta majelis hakim untuk menolak permohonan peninjauan kembali Saka Tatal. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Cirebon. Faisal, silakan dengan update bagaimana jalannya persidangan hari ini. Ya baik, selamat siang Fadi dan juga pemirsa. Kurang lebih sebentar lagi sidang lanjutan PK Saka Tatal ini akan ditutup dan nampaknya Hakim Ketua mengatakan bahwa lanjutan sidang ini akan digelar pada Selasa pada pukul 10 pagi. Untuk sidang agenda selanjutnya adalah menghadirkan sejumlah orang saksi fakta, begitu tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal selaku pihak pemohon bahwa akan dilanjutkan dengan memberikan atau mendengarkan keterangan daripada kelima orang saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak dari Saka Tatal. Nah, saat ini juga kami masih memantau Fani ditutupnya sidang lanjutan PK Saka Tatal ini. Sedikit Fani kita ulas
kembali bahwa tadi dalam jawabannya atau memang dalam agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pembacaan jawaban. Menghadirkan ahli itu adalah kewenangan saudara untuk menghadirkan, bukan kewenangan atau kewajiban dari majelis hakim. Ya. Saksi maksud kami anggota polisi. Ya, tetap semua apapun yang mau dihadirkan silahkan saudara yang mengupayakan, bukan dari kami. Jadi tidak ada kewenangan dan kewajiban dari kami untuk menghadirkan untuk kepentingan salah satu pihak, gitu ya. Tuh. Jadi nanti disiapkan berarti hari Selasa rekaman yang tadi, ya rekaman tadi sudah di transkrip, kemudian sudah dikasih legis dan saksinya dilengkapi dengan identitas, ya itu ya yang sampai lupa. Ada lagi? Cukup? Izin yang mulia, berhubungan dengan Novum nomor 1 sampai dengan 5 tentang argumentasi kami menyampaikan secara lintas, kami merujuk pada putusan nomor 3 dan nomor 4 tahun 2017 pada berkas perkara atas 7 terdakwa lainnya atau perbuatan lainnya. Kami mohon untuk diberi kesempatan juga untuk menambahkan sebagai novum yang mulia. Yang mana? Putusan nomor 3 dan 4. Kita kan mengajukan pada memori. Memori sudah ditanggapi oleh pihak termohon. Yeah. Gitu ya. Jadi apa yang sudah ada di memori itulah poin yang akan kita selesaikan di sini. Yeah. Kalau misalnya ada tambahan lagi nanti di sana nggak ada waktu untuk menanggapi. Kita tidak bisa untuk sidang itu mundur kan, gitu ya. Jadi biar semuanya adil, semua kita dengar. Kita terpaku pada memori yang sudah saudara ajukan. Jadi dalam yang mulia di dalam novum 1 sampai dengan 5 tersebut, ketika kami sampaikan dalam memori tambahan, kami sudah menjelaskan bahwa beberapa sumber keterangan fakta persidangan yang kami kutip adalah fakta persidangan pada nomor perkara 3 dan 4. Ya. Terus saudara mau menghadirkan lagi putusannya? Ya, gitu ya. Seharusnya kalau memang saudara di memori awal dan di memori tambahan ada saudara sebutkan, seharusnya sudah disiapkan waktu itu. Jadi tidak mundur lagi persidangannya, jadwalnya ya, yang sudah ditentukan. Harusnya sudah disiapkan, gitu ya. Siapa? Apa yang enggak waktu itu bukan sekarang diajukan kembali gitu loh. Jadi apa yang saudara sampaikan sekarang tetap akan kami catat dalam berita acara. Ya. Jadi kita fokus untuk yang kedepannya, bukan mundur lagi belakang. Ya. Sudah. Izin yang mulia, maksud kami itu hanya menambah novum, bukan menambah tambahan memori PK yang mulia. Iya, sudah tahu. Tapi kan di sana harus memberikan tanggapan kan atas novum, itu loh. Ya maksud. Ya, maksudnya begitu. Jadi ini apa yang saudara sampaikan tetap akan dicatat dalam berita acara kami. Udah, cukup ya. Ada tambahan satu lagi yang mulia. Mohon izin. Sebelum memori PK ini diserahkan ke Mahkamah Agung, kami memohon dan meminta izin untuk menarik memori peninjauan kembali dan tambahan karena ini sifatnya hanya memperbaiki perapihan. Jadi tidak mohon izin untuk menukar terkait masalah isi memori dan tambahan itu tidak ada perubahan, tidak mengurangi dan tidak melebihi. Terus apa yang mau ditarik? Bukan ditarik, kita hanya menukar berkas. Sama kan? Sama. Ya udah sama, sudah kami terima kan? Sudah kami terima. Meminta kembali penukaran berkas untuk yang sekarang yang terbaru. Isinya sama. Ya sudah, kalau sama udah aja, nggak usah di apa? Lebih rapi yang terbaru. Sama aja, yang penting kan isinya nggak berubah. Yang penting kan isinya tidak berubah. Kami juga kemasannya berbeda dengan soft copy-nya sudah. Yang penting kemasan atau isinya. Ya. Jadi apapun yang saudara sampaikan dari pemohon maupun termohon tetap akan kami catat dalam berita acara. Gitu ya. Yang sudah disampaikan di sini ya sudah di sini ya. Jadi nggak usah dimain putar lagi. Itu ya. Sudah cukup. Jadi nanti untuk persidangan selanjutnya kita lanjutkan di hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 di jam 10 pagi. Sidang nyatakan selesai dan ditutup.